Selamat datang di Dapur Aurin, fun cooking, fun sharing. Kali ini Dapur Aurin mau membuat nastar. Nastar yang saya buat ini tipenya lumer di mulut, tapi juga tidak mudah retak. Biasanya kalau kita buat nastar yang lumer itu mudah sekali hancur. Bagaimana triknya kita buat nastar yang lumer tapi tidak mudah hancur? Tonton videonya sampai selesai ya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan kulit nastar. Yang pertama, saya menggunakan 250 gram terigu protein sedang atau protein rendah boleh. Lalu saya tambahkan 100 gram tepung maizena dan juga 1 sendok makan susu bubuk. Di sini saya pakai Denko. Kenapa saya pilih Denko? Karena rasanya akan keluar ketika nanti sudah matang. Kemudian 125 gram margarin. Semakin mahal harga margarin, semakin bagus kualitasnya dan nanti rasanya akan semakin bagus juga. Kemudian ini 50 gram room butter. Room butter ini yang membuat nastar terasa lumer di mulut. Kalau teman-teman tidak pakai room butter, bisa pakai butter, tapi nanti rasanya tidak selumer kalau pakai room butter. Ini 80 gram gula halus. Kita harus pakai gula halus. Jadi kalau adanya gula pasir granul harus di blender dulu supaya halus. Kemudian sejumput garam dan juga sejumput vanili dan 1 butir kuning telur. Di sini kita hanya gunakan kuning telurnya saja karena kalau ditambah dengan putih telurnya nanti nastarnya akan lebih mudah retak. Untuk detail resepnya, teman-teman dapat screenshot video ini atau lihat di kolom deskripsi ya. Saya mau ayak dulu bahan keringnya yang terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, dan juga susu bubuk. Di sini kita ayak sambil kita campur supaya nanti ketika dicampurkan ke adonan, bahan keringnya sudah tercampur. Oh iya, buat teman-teman Dapur Aurin yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi jika ada video baru. Ngomong-ngomong soal terigu nih, kita dalam pembuatan roti kering, salah satunya nastar, kita bisa menggunakan tepung terigu protein sedang atau protein rendah. Kenapa kita pakai yang sedang atau rendah? Yang membedakan sebenarnya apa sih? Ini adalah kadar glutennya. Jadi kalau teman-teman tidak paham mana protein sedang, rendah, dan tinggi, lebih baik gunakan tepung terigu serbaguna. Kita akan mulai membuat adonan. Pertama kita masukkan mentega dan juga butter, kemudian gula pasir, dan juga garam vanili kita masukkan di sini sekalian. Setelah itu kita mixer sebentar menggunakan mixer kecepatan rendah. Asalkan bahan-bahannya ini tercampur saja. Teman-teman kalau mau pakai whisker juga boleh, tapi jangan langsung menggunakan tangan ya. Setelah itu kita masukkan kuning telurnya, lalu kita mixer lagi. Mixernya ini tidak perlu lama-lama, bahkan kita hanya perlu secukupnya saja agar tercampur, karena kalau menteganya ini kelamaan kita mixer, dia akan mengembang dan membuat adonan nastarnya menjadi mudah pecah. Lalu kita masukkan bahan keringnya, kita masukkan sedikit demi sedikit, lalu kita campur menggunakan spatula. Dalam mencampur ini, kita jangan langsung menggunakan tangan. Jadi kalau adonan ini terlalu sering dan terlalu banyak kontak dengan tangan kita, nanti menteganya itu akan lebih mudah menjadi minyak, mencair gitu. Dan itu nanti membuat adonan nastar menjadi keras. Oh iya, kalau teman-teman misalnya mau ubah resepnya, jadi teman-teman nggak pakai room butter, pakai butter biasa, itu hasilnya akan lebih bagus jika perbandingan butter dan margarinnya itu 50-50. Jadi karena ini saya pakai room butternya cuma sepertiga. Karena kalau room butternya kebanyakan nanti nastarnya itu mudah sekali retak. Jadi kalau dipegang gitu dia mudah sekali hancur. Nastar yang saya buat ini adalah kelas menengah ya. Kalau yang mau kelas premium, kalian gunakan butter yang dari Wisman. Itu hasilnya akan bener enak rasanya, tapi harganya cukup mahal. Jadi ini saya pakai yang kelas menengah.
Ini sudah susah saya campur pakai spatula, lalu tangan saya turun deh ke adonan. Jangan lama-lama dalam mencampur ini. Jadi setelah tercampur, langsung saja nanti kita bulat-bulati. Bagaimana ciri-ciri adonan yang sudah siap dibulati? Kalau kita ambil pakai tangan lalu kita pulung gitu, dia sudah tidak hancur. Sebelumnya saya sudah bulat-bulatkan isiannya, saya pakai selai nanas. Selai nanas ini bisa buat sendiri atau beli yang sudah ready. Nah, ini saya pakai yang sudah ready ya, karena saya tidak sempat membuatnya. Kita siapkan saja secukupnya, kira-kira nastarnya mau jadi berapa. Kemudian kita pulung kecil-kecil seperti ini, usahakan besarnya sama. Jadi nanti hasil akhir nastarnya itu tidak jauh berbeda bentuknya. Kemudian saya sudah siapkan loyang yang saya olesi dengan mentega tipis-tipis ini. Atau kalau teman-teman mau dilapisi pakai kertas roti itu juga bisa. Tapi ini saya tidak ada. Ini saya sudah mulai pulung nastarnya. Yang pertama saya akan membuat sampel dulu. Jadi nanti kalau ini hasilnya sudah sesuai yang saya harapkan, akan saya jadikan patokan dalam pembuatan besar kecilnya berikutnya. Kalau teman-teman mau dijual biar sama persis, itu kalian bisa ditimbangnya. Jadi nimbangnya nggak satu per satu, tapi adonan ini kita bagi menjadi 4 atau 5 yang besarnya sama, terus kita bagi-bagi kecil-kecil lagi menjadi beberapa bagian. Kalau mau lebih cepat lagi, biar hasilnya sama, teman-teman bisa digilas. Jadi kalau ada rolling kue ya digilas pakai rolling kue. Kalau misalnya nggak ada, digilas pakai botol juga bisa. Kemudian kita kita lubangi pakai gelas. Jadi pakai gelas yang jangan terlalu besar, dilubangi gitu, nanti kan ukurannya akan sama satu dengan yang lainnya. Itu lebih membantu kita dalam membuat nastarnya itu sama ukurannya. Tapi ini karena saya untuk konsumsi pribadi, saya nggak pakai itu, cuman saya kira-kira aja. Dalam memulung ini kita harus perhatikan juga jangan membuat kulit nastarnya terlalu tipis. Karena kalau terlalu tipis atau isiannya terlalu banyak, itu nanti dia dalam proses pemanggangan dia akan lebih mudah retak dan hancur. Buat nastar ini yang lama adalah proses memulungnya seperti ini. Kalau membuat adonannya itu cepat sekali. Tadi waktu saya membuat adonan mencampurkan mulai dari mixer sampai mencampur, itu tidak saya potong videonya ya. Jadi itu full proses. Sementara dalam membuat ini kita harus lakukan satu persatu dalam waktu yang lumayan juga. Kalau nggak lama juga nanti hasilnya tidak halus. Jadi harus telaten di sini dalam memulung nastarnya. Ini saya sudah siapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu 10-15 menit sampai panasnya benar-benar maksimal. Kemudian saya masukkan ke atas dan bawah sama. Tapi karena ini saya pakai oven tangkring, ini panasnya tidak sebagus ketika kita menggunakan oven listrik. Jadi lubang atasnya harus kita buka, karena kalau tidak kita buka, ini yang rak atas itu mudah sekali gosong permukaannya. Kemudian kita kecilkan apinya menjadi api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu pemanggangan ini selama kurang lebih 20 menit saya buat olesannya. Ini ada kuning telur tambah susu 1 sendok makan dan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur. Kemudian kita campurkan dan siap untuk dioleskan nanti. Setelah 20 menit, ini saya keluarkan dari oven. Kemudian saya mau olesi permukaannya menggunakan bahan olesan yang tadi sudah saya buat. Olesi semua permukaannya menggunakan bahan olesan. Kalau mau lebih kinclong lagi, ini diolesi 2 lapis. Jadi setelah selesai mengolesi, kita ulangi dari yang tadi pertama diolesi. Ini saya cuma pakai 1 lapis, tapi hasilnya sudah bagus juga.
Kenapa kita nggak mengolesi di awal? Kalau kita olesi di awal waktu awal pemanggangan itu nanti atasnya ini akan retak. Jadi hasilnya nggak apa ya, nggak cantik lah, mengganggu estetikanya. Kalau atasnya ini mau ditambahi pakai topping keju, gitu bisa, dan menambahkannya waktu mengolesi seperti ini. Jadi setelah dipanggang kita olesi, kita tambahi taburan keju. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ini sudah enak sekali. Kemudian kita panggang sebentar. Lalu kita panggang lagi selama 10 menit. Jadi total pemanggangan dari awal 20 tambah ini yang akhir 10, totalnya adalah 30 menit waktu ovennya. Saat teman-teman membuka oven seperti ini, nanti suhu di dalam ovennya ini kan keluar, jadi langsung turun. Sebisa mungkin kita jangan berlama-lama membuka ovennya. Harus segera ditutup lagi. Dan ini hasilnya setelah selesai pemanggangan, benar-benar tidak retak. Hasilnya juga bagus dan ini lumer sekali. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga membantu. Jangan lupa bagikan video ini ke sosial media teman-teman supaya orang lain dapat mendapatkan ilmunya juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencobanya di rumah dan menikmatinya bersama keluarga. Dadah!